Guys, gimana kabar kalian hari ini? Wow, mudah-mudahan kalian semuanya di kesempatan yang berbahagia kali ini masih tetap terus selalu diberikan kesehatan dan pastinya berbahagia. Oke, jadi untuk tema pembacaan tarot kali ini ya, wow, tema pembacanya menarik. Temanya adalah kamu pasti nggak sadar orang ini pengen lakukan ini saat ketemu kamu. Nah loh ya, jadi kamu pasti nggak sadar gitu, karena saat ketemu kamu ya orang ini tuh pengen lakukan ini. Nah ya, jadi kita lihat tuh secara detail, mulai dari apa yang pengen dia lakukan ya, kemudian siapakah dia orang yang pengen lakukan sesuatu. Jadi kita akan lihat secara detail. Oke, perlu diingat ya guys, karena ini tuh sifatnya energi general, jadi teman-teman tuh nggak boleh ya telan hasil readingan ini bulat-bulat. Jadi saran dari aku, lebih ambil aja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, bagi kalian ya yang mungkin mau dibacakan tarot secara personal, person to person, kalian bisa langsung saja private reading ya. Caranya langsung saja klik tautan WA, nomornya di deskripsi video ini. Oke guys, jadi nggak usah lama-lama, langsung saja saya akan coba lihat signifikatornya. Aku akan coba lihat siapakah dia. Seseorang yang pengen lakukan sesuatu saat ketemu kamu. Nah, penasaran tuh ya, siapakah dia seseorang yang pengen lakukan sesuatu saat ketemu kamu. Tuh, kelihatan banget. Nah ya, dia adalah seseorang yang saat ini sedang memikirkan kamu karena nggak tahan ya, menahan rasa rindu karena sudah cukup lama juga kamu dan dia tidak ketemu. Nah, jadi bisa dipastikan kamu dan dia saat ini sedang menjalin hubungan LDR. Meskipun mungkin perasaan kamu biasa saja, tapi bagi dia yang merindukan kamu ya, ini tuh bisa menjadi beban ya dalam pikirannya. Kerja jadi nggak bisa fokus, makan jadi nggak bisa enak ya, karena ada rasa rindu yang sepertinya tidak terlampiaskan gitu ya. Meskipun orang ini sifatnya susah dipahami ya, tapi lama-lama kamu pasti akan ngerti juga kok gitu ya, seberapa tulus dia kepada kamu. Karena jika dilihat dari energinya ya, meskipun dia jauh dari kamu, orang ini tuh bisa menjaga hati, kesetiaan dan kepercayaan yang sudah kamu berikan ke dia ya. Jika kamu yang ngambek-ngambek gak jelas, itu artinya kamu yang sedang berperang dengan pikiran kamu sendiri. Karena tenang aja gitu ya, meskipun kalian LDR ya, tapi orang ini tuh selalu ingat kamu ya. Dia selalu mengingat bagaimana komitmen yang terjadi di dalam hubungan ini gitu ya. Dan dia tidak ingin ada konflik di dalam hubungan ini karena kesalahannya. Nah ya, jadi sebisa mungkin tuh bagi kamu yang sering overthinking sama dia ya, lebih baik ditarik ya pikiran kamu. Karena aku percaya gitu ya, bahwa dia ini datang membawa energi yang sangat positif, dimana dia menginginkan hubungan yang serius dengan kamu. Jadi yang saya rasakan tuh mungkin dia ini udah lelah ya, udah capek gitu ya, muter-muter nggak jelas sama namanya permainan cinta ya. Dan tujuan dia masuk ke dalam kehidupan kamu ya, memang dia pengen serius, menginginkan hubungan jangka panjang seperti itu. Dan di sini juga yang aku lihat ya, malam ini tuh kerasa banget ya energi kerinduan dia. Mungkin ada ya di antara kamu tuh yang malam ini ngerasa, kok kenapa ya jantung gue tuh berdetak kencang gitu ya, padahal gue nggak dikejar-kejar setan ya, padahal gue juga bisa dibilang tuh biasa aja. Nah kenapa ya ini bisa terjadi? Nah itu terjadi ya karena orang ini menarik energi kamu ya, lewat energi kerinduan yang dia rasakan. Jadi secara nggak langsung tuh ibarat kata energi kamu juga ikut ya ketarik sama dia. Nah makanya kayak jantung kamu berdegup kencang gitu ya, terus kamu jadi ada perasaan kepikiran dia terus gitu ya, karena dia memikirkan kamu. Nah kita lihat bottom decknya. Nah di awal tuh kamu sempat ngira ya bahwa orang ini tuh cuma mempermainkan perasaan kamu ya. Ini kelihatan banget membuat diri kamu tuh di awal ngerasa ragu sama dia, karena sempat gitu ya kamu tuh mikir gitu ya, nih orang tuh sebenarnya serius nggak sih sama gue gitu ya, terlebih kita tuh LDR belum pernah ketemu satu sama lain gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu
ya. Orang ini menunjukkan rasa serius dia kepada kamu. Akhirnya apa? Yang semula kamu merasa ragu tuh jadi merasa yakin gitu. Karena dia sudah membuktikan bahwa ternyata orang ini tuh tidak seburuk seperti apa yang kamu pikirkan, ya. Dia bisa menunjukkan seriusnya, ya. Dia bisa menjaga komitmennya. Orang ini nggak bisa lepas dari hidupmu seperti itu, ya. Dan akhirnya tuh kamu bisa bernafas lega gitu ya, karena ya memang bisa dibilang tuh perjalanan hubungan kamu sama dia masih cukup jauh ya, tapi setidaknya orang ini pasti untuk kamu perjuangkan. Kenapa? Karena dia punya tujuan gitu ya, dimana dia pengen berkomitmen serius menikah gitu ya, apabila memang segala sesuatunya sudah tersiapkan gitu ya. Sebenarnya orang ini tuh secara mental dia sudah cukup siap untuk menikah, cuman dia ini orangnya bertanggung jawab banget gitu ya. Dia nggak mau paksakan diri menikah dengan kamu di saat finansial dia tuh masih belum stabil gitu ya. Jadi dia nggak mau nih, baik laki-laki maupun perempuan sama ya. Kalau dia cowok berarti tanggung jawabnya gede banget ya sama istrinya. Kalau dia cewek ya berarti dia nggak ego gitu ya, dia nggak memikirkan kesenangan dia sendiri gitu ya, dia memikirkan juga gitu ya dalam artian tuh langkah apa yang harus dia persiapkan ketika dia sudah menikah ya. Jadi menurut aku tuh ya ini layak untuk kamu perjuangkan, tergantung kamu ya seberapa sabar melewati proses yang terjadi. Karena jujur aja ya, ujian hubungan kalian ini gede banget loh ya. Bahkan mungkin kalian tuh pernah saling blokir, pernah saling memutuskan diri. Artinya tuh kamu putuskan dia dan dia putus komunikasi dari kamu. Itu pernah juga terjadi. Tapi apa ya yang terjadi ya sampai detik ini kamu masih bertahan sama dia. Artinya apa ya? Kamu tuh sudah kuat mental ya melewati segala ujian yang terjadi. Nah, tinggal ke depannya aja ya. Kamu lebih siap lagi nggak apabila diberikan ujian yang jauh lebih besar? Apabila kamu siap melewati prosesnya, kamu nantinya akan berbahagia dengan nih orang seperti itu. Oke, kita cek lagi di sini. Siapakah dia? Seseorang yang pengen lakukan sesuatu saat ketemu kamu. Siapakah dia? Seseorang yang pengen lakukan sesuatu saat bertemu kamu. Siapakah dia? Seseorang yang pengen lakukan sesuatu saat bertemu kamu. Kita cek dulu siapakah dia. Tuh, kalau dilihat, nah ya, aku tuh ngerasa kamu dan dia saat ini ada salah paham, dan dimana orang ini tuh sepertinya sakit hati kepada kamu. Nggak tahu kenapa ya, entah mungkin dirimu terlalu ego, ataupun mungkin cara kamu mencintai dia yang salah, sehingga membuat orang ini tuh merasa terluka. Nah makanya kenapa saat ini dia menjaga jarak ya, dia stop komunikasi dengan kamu. Kalaupun ya dia masih mau berkomunikasi, pasti dia sudah berubah. Berubah bukan karena nggak cinta, melainkan ya dia memberikan isyarat gitu ya, bahwa saat ini gue sedang kecewa sama lu, dan gue berharap ya dengan gue menjaga jarak, dengan gue mendiamkan kamu ya, kamu tuh bisa mengintrospeksi diri atas segala kesalahan kamu. Karena di sini menurut aku tuh kesalahpahaman yang terjadi nggak tahu kenapa ya, entah karena dia nggak mau mendengarkan alasan kamu ya, entah dia berasumsi berdasarkan pemikiran dia sendiri ya, sehingga membuat orang itu jadi berubah, dia menarik diri gitu. Padahal pada saat flashback ke belakang, dia cinta banget sama kamu ya. Bahkan dia terobsesi pengen milikin kamu. Tapi saat ini semuanya beda, semuanya berubah karena dia sakit hati kepada dirimu. Ya, jadi sebisa mungkin tuh saat ini kamu nggak boleh paksakan diri ya buat berkomunikasi dengan dia. Ya, nanti hasilnya apa? Bakal zonk, percuma aja gitu ya. Karena biarkan aja dia saat ini berdamai dengan emosionalnya. Apabila waktunya sudah tiba, ya kamu bolehlah ya, lo tuh boleh ngomong baik-baik sama dia ya, diambil dari sisi bawahnya. Karena untuk menaklukkan dia itu sebenarnya gampang. Lo nggak boleh nanggepin dia dengan sama-sama emosi. Cukup ambil sisi bawahnya. Udah nih orang tuh pasti bakal rontok. Nih orang pasti bakal takluk gitu loh. Karena sebenarnya dia pun juga tipikal orang yang kayaknya tuh nggak suka ya lama-lama marah-marah nama kamu gitu. Dan di sini, nah ada juga ya di antara dia yang merasa sakit hati karena dia menganggap lo tuh telah bohongin dia, lo tuh telah berdusta kepadanya. Ya meskipun gitu ya, mungkin diri kamu tuh berdusta karena adanya suatu alasan, tapi tetap aja di mata dia berdusta itu ya salah
Berbohong tuh nggak ada yang bener ya. Berbohong tuh ya salah. Nah makanya kenapa dia berubah. Dia nggak mau tuh mendengarkan alasan dari kamu karena dia terlanjur kecewa. Seperti itu ya. Nah, Six of Cup. Nah, di sini padahal dia punya mimpi loh, ya. Dia punya mimpi yang ingin dia wujudkan saat ketemu kamu. Tapi berhubung dia kecewa terlebih dahulu, sehingga membuat orang ini tuh jadi berpikir dua kali, ya. Apakah perjuangan ini bakal gue lanjut atau enggak? Gitu, karena mungkin gitu ya, orang ini tuh pengen surprisein kamu ya. Mungkin kamu dikasih kado, mungkin kamu dikasih surprise ya, mungkin kamu diberikan sesuatu ya saat dia bertemu kamu. Tapi berhubung dia terlanjur sakit hati ya, sehingga membuat orang ini tuh kayak merasa maju mundur, ini gue lakuin atau enggak ya, karena jujur ya gue kecewa. Nah ya, jadi sebisa mungkin sebelum semuanya terlambat ya lo harus bisa ambil tindakan ya, entah meminta maaf dulu ya apabila waktunya sudah tepat, atau mungkin ya kamu bisa berdamai dengan cara kamu sendiri dengan dia. Karena menurut aku tuh sebenarnya orang ini gampang diluluhkan gitu, cuman emang kita harus sabar menunggu timing yang tepat. Kalau waktunya nggak pas, bukan selesai masalahnya, yang ada justru malah menambah daftar masalah baru. Jadi saran dari aku tuh nggak usah terobsesi buru-buru ya, minta maaf sama dia dulu ya. Biarkan dia dulu ya berdamai dengan masalahnya. Karena gue percaya kok dia nggak bisa lepas dari hidup kamu gitu ya. Ini masalah kesalahpahaman aja ya. Oke, kita cek lagi di sini. Siapakah dia? Seseorang yang ingin lakukan sesuatu saat ketemu kamu. Siapakah dia? Seseorang yang pengen lakukan sesuatu saat bertemu kamu. Siapakah dia? Seseorang yang pengen lakukan sesuatu saat bertemu kamu. Kita cek dulu. Nah, oke. Kalau dilihat ya, aku tuh ngerasa diri kamu tuh saat ini sedang sakit hati sama dia. Kebalikannya ya, kalau tadi dia yang sakit hati ke kamu, tapi untuk saat ini aku tuh ngerasa diri kamu saat ini yang sakit hati sama dia. Kamu lelah ya, karena capek berjuang demi dia, tapi seseorang yang kamu perjuangkan dia nggak sadar diri gitu ya, bahwa selama ini hidup kamu tuh terlalu banyak berkorban demi dia, sedangkan yang lu dapetin apa? Hanya kesedihan, kesengsaraan, rasa sakit hati, dan keputusasaan. Karena jujur ya, jika dilihat dari energi kamu, lo tuh udah putus asa, lo nggak bisa membayangkan masa depan bersama dia ya. Yang ada apa? Justru malah rasa ketakutan gitu ya, dalam artian gue pacaran sama lo aja rasa sakit yang gue rasakan tuh luar biasa. Nah gimana lagi gue menikah ya, mungkin bisa jadi gitu ya, gue gantung diri gitu, karena gue nggak mau ya memaksakan diri menikah dengan seseorang yang nggak sejalan dengan pikiranku. Lo tuh nggak bisa ngimbangin gue ya, yang bisa gue dituntut untuk ngimbangin ego lo. Nah jadinya kan nggak adil gitu ya. Karena di sini yang saya lihat ya, sebenarnya kamu tuh masih sayang sama dia, hanya saja lo capek dengan kelakuannya. Nah seandainya saja dia ada inisiatif ya untuk berubah diri menjadi pribadi yang lebih baik, ya mungkin is oke lah gitu ya, mungkin masih layak untuk kamu perjuangkan ya. Tetapi jika melihat situasi kondisi hubungan kamu saat ini sama dia yang kacau ya, kamu tuh jadi berpikir dua kali kayak gitu. Ini orang tuh sebenarnya di awal baik, tapi nggak tahu kenapa makin kesini dia makin mengecewakan. Kamu sendiri juga ngerasa bingung, apakah dia udah bosan sama aku, atau mungkin dia sudah memiliki kenalan yang baru sehingga kau campakkan diriku. Nah ini tuh sampai nangis banget ya, sampai bercucuran air mata ya, sampai diri kamu tuh nggak bisa berpikir secara jernih. Kenapa? Ya karena ada skandal ya. Waduh skandal ya, dalam artian tuh ada problem di dalam hubungan ini gitu ya. Dan nah ini kelihatan juga di antara kamu tuh sampai ada yang kepikiran pengen mundur aja deh gitu ya, karena udah terlalu capek hidup ini ya. Hidup gue tuh terlalu lelah berkorban terus sama orang yang gak pernah bisa bersyukur. Nah
Jadi ada ya di antara kamu tuh yang sampai ada pikiran pengen mundur aja ya, karena kayak kamu tuh ngerasa posisi lu nggak dihargai sama dia gitu loh. Nah, yang bikin kamu ngerasa capek ya, orang ini tuh hanya santai-santaian aja, dia bersikap pasif tanpa adanya tindakan. Nah, lo tuh salah, tapi lo nggak mau introspeksi kesalahan lo gitu ya. Lo tuh selama ini banyak minusnya, udah banyak minusnya, diminus-minusin lagi. Ibarat kata itu seperti itu ya. Dibilang cakep banget juga kagak gitu ya. Dibilang lo konglomerat banget juga kayaknya kagak. Dibilang lo royal kayaknya pelit gitu ya. Jadi serba salah juga gitu. Lo tuh pengennya kayak gimana sih? Gue gak ngerti deh konsep hidup lo tuh kayak apaan gitu. Karena gue udah mencoba berubah menjadi apa yang lo inginkan, tapi tetap aja lo gak bersyukur ya. Tetap salah ya gue di mata lo ya. Gak nurut salah, nuruti juga salah ya. Dan tanpa kamu sadari ya, beberapa dari dia ini termasuk orang yang red flag ya. Ini kan kelihatan ya, dia orangnya bukan sedikit red flag, tapi dia udah red flag. Tapi berhubung dia orangnya manipulatif, sehingga dia bisa menutupi red flag tersebut dengan green flag. Artinya apa? Ya, dia bisa menutupi keburukan dia dengan kesempurnaan untuk memancing simpati dari kamu. Dan setelah kamu masuk ke dalam perangkapnya, muncullah sifat aslinya. Nah, ya. Dan aduh ya, pusing juga sih. Ini yang aku takutkan tuh, ini dia kalau cowok, dia cowok pemalas loh ya. Jadi kayak ya nanti yang gue takutkan ya, ini jadi beban dalam hidup lo sendiri. Lo yang survive sendiri sedangkan dia mungkin mau kondok kali. Ya kayak ya mau enaknya doang gitu, tapi lo yang dipaksa buat kerja. Tapi nggak semua ya, beberapa tuh kayak gitu ya. Jadi kayak ya lebih baik pertimbangkan. Kalau dia cewek pengeretan, aduh ya, dia sayang sama lu di saat lu ada duitnya. Tapi di saat lu kesulitan, lu ditinggal. Atau mungkin dia asik dengan dunia dia sendiri. Nah, makanya di sini hati-hati gitu ya. Dan dia orangnya berani. Berani apa? Ya berani dalam segala hal gitu. Kayak misalkan berani berkenalan dengan yang baru padahal dia masih terikat hubungan denganmu. Aduh, hati-hati deh. Karena sayangi mental kamu, sayangi diri kamu sendiri. Kita hidup tuh satu kali ya. Jadi kayak sebisa mungkin kita harus bisa ngejalani dengan happy gitu guys. Kita cek lagi. Siapakah dia seseorang yang pengen lakukan sesuatu saat ketemu kamu? Siapakah dia seseorang yang pengen lakukan sesuatu saat ketemu kamu? Siapakah dia seseorang yang pengen lakukan sesuatu saat ketemu kamu? Kalau dilihat kayaknya kamu dan dia memang sudah merencanakan ya pertemuan di suatu tempat yang emang tuh udah kalian sepakati. Nah, agak ngeri nih. By the way, aku tuh melihat ya tempat yang kalian sepakati itu kayaknya tempat yang sangat hening, tempat yang sangat romantis, tempat yang sangat sepi ya. Atau mungkin bisa juga itu keinginan dia gitu. Dan by the way, yang perlu lo tahu ya, lo tuh berdealing sama orang yang emang hasratnya gila parah ya. Dalam artian dia belum ketemu kamu aja ya, kamu sama dia hanya VC-an, teleponan, hasrat dia tuh bisa aja lo memuncak. Nah ya, bahkan terkadang dia sering banget tuh ya pancing-pancing kamu dengan bahasa yang ahem-ahem ya. Sampai-sampai terkadang diri kamu tuh mikir gitu ya, apa sih perfectnya gue ya sampai membuat hasrat lo tuh memuncak gak karuan gitu. Kayak lo tuh nafasnya suka ngos-ngosan ya saat teleponan sama gue gitu. Gue juga bingung ya, lo tuh kenapa kena asma ya?
Bukannya kena asma, karena emang dia berdebar-debar gitu, denger suara lu aja hasrat dia langsung jedwer, langsung memuncak. Nah apalagi tuh dia ketemu kamu secara langsung. Nah ya, nanti yang aku takutkan tuh kalian kilaf gitu. Ya sebenarnya dia orangnya baik sih, cuman hasrat dia tidak terkontrol. Nanti yang aku takutkan tuh apa, diri lo tuh ngerasa kewalahan untuk meladeni ya keberingasan dia gitu. Tapi sisi positifnya dia, ya dia orangnya baik ya. Terus dia ini juga orangnya bisa menjadi pencerah. Pencerah bukan whitening, no. Bukan pencerah wajah, bukan ya. Tapi dia tuh kayak bisa memberikan healer gitu ya. Kayak dia tuh bisa nge-healer kamu. Kayak misalkan lo tuh sedang suntuk, ya lo dikasih pencerahan sama dia gitu. Kayak lo tuh harus lebih baik banyak zikir deh ya. Lo coba deh puasa Senin Kemis. Atau mungkin ya lo coba tenangin diri dulu, coba lo ikut kelas yoga mungkin gitu ya. Kayak coba deh lo tuh harus lebih bijak. Nah kayak misalkan tuh seperti itu sisi positifnya. Cuma sisi negatifnya yang perlu kamu tahu juga, dia orangnya sangat berpegang teguh sama prinsip hidup dia sendiri gitu. Jadi misalkan nih prinsip hidup lo dengan dia berbeda, lo nggak boleh paksakan dia menuruti prinsipnya kamu gitu, karena percuma, itu nggak akan kepake. Yang ada justru malah pancing emosional kamu ya. Daripada hal itu terjadi, ya udah gitu, turuti aja keinginannya, karena terkadang dia juga minta sendiri ya solusi atau nasihat dari kamu gitu. Jadi kayak mungkin dia ini tipikal orang yang aneh ya. Dia nggak suka dinasehatin kalau dia sendiri yang tidak ada inisiatif pengen meminta pendapat solusi dari kamu. Nah, jadi orangnya kayak gitu ya. Jadi dalam artian tuh gini ya, dia nggak suka dinasehati gitu, tapi gue bisa dinasehati ketika gue yang minta lu nasehatin gue. Nah gimana ya? Ribet amat deh. Kayak ya gini loh, dia nggak suka dinasehati kalau dia sendiri yang nggak inisiatif gitu ya. Kayak dia pengen meminta pendapat dari kamu. Nah intinya tuh seperti itu ya. Terus dia juga terkadang rada misterius. Yang bikin lo capek tuh ketika dia orangnya hilang-hilangan. Ih gila gitu ya, gue digostingin, bukan lagi gitu ya. Padahal gue tuh selalu mengusahakan yang terbaik buat kamu ya. Tapi ketika gue yang berkomunikasi dengan kamu, kayaknya tuh gue bukan prioritas utama lu deh. Karena kayaknya ya kelihatan banget gitu ya, lo tuh mengabaikan diriku gitu ya. Mungkin lo ngebales gitu chat gue gitu, tapi gue harus nunggu berabad-abad dulu. Ya baru lo tuh ngebales gue. Nah kayak contohnya seperti itu. Kita lihat bottom decknya. Nah ini kelihatan, ini orang nggak suka ribet. Ya, ini orang gerca parah. Dia orangnya nggak suka ribet. Artinya apa sih? Ya sudah, jalani hidup tuh sesimpel mungkin gitu. Karena hidup tuh simpel. Cuman lu sendiri yang bikin suasana jadi ribet. Nah, kayak misalkan tuh seperti itu. Jadi kayak misalkan ya dia makan apa, ya udah mungkin makan yang simpel-simpel gitu. Cara berpikir dia pun juga simpel gitu. Dia juga orangnya tuh kayak, meskipun dia berprinsip, tapi dia orangnya kayak sangat simpel gitu ya. Jadi kayak dia orangnya nggak suka yang ribet-ribet gitu. Kayak mungkin makan yang simpel-simpel. Cara fashionnya dia atau fashionnya dia juga kayak nggak ribet-ribet gitu. Mungkin pakai kemeja, pakai celana, ya rambut rapi udah gitu. Kalau misalkan dia cowok, kalau misalkan dia cewek ya mungkin dia hanya pakai apa ya, pakaian yang sopan, elegan gitu. Udah. Nggak usah dineko-neko, nggak usah pakai filler dahi, nggak usah pakai operasi plastik gitu ya. Kayak nggak perlu pakai whitening segala. Ya dia nggak suka ribet hidupnya. Jadi yang kayak ya so pasti aja gitu. Dan nah, ini orang rasa penasaran dia sangat tinggi terhadap orang yang dia cintai. Jadi dia terkadang tuh merasa nggak puas sama satu jawaban
Kalau dia sendiri ya, kalau tidak dia sendiri yang mengorek-ngorek kamu. Nah, artinya apa? Kayak misalkan tuh gini ya. Dalam artian lo tadi makan apa? Makan soto. Nah, itu dikorek tuh sama dia. Makan sama siapa? Makan di mana? Mungkin sotonya enak kagak gitu ya. Lo tuh suka soto kayak gini atau soto kayak gitu. Nah, misalkan tuh example, contohnya tuh kayak gitu. Jadi kayak dia ini orang yang menurut aku tuh kurang puas terhadap satu jawaban. Jadi dia ingin selalu berusaha menggali terus gitu. Kayak rasa penasaran dia gede gitu. Kayak misalkan, lo by the way, kamu dulu tuh pernah pacaran ya? Gitu. Terus pacarmu orang mana? Gitu ya. Lama nggak ya durasinya pacaran sama dia, berapa bulan, berapa tahun gitu. Terus kamu sama dia pernah ngapain aja? Nah, contohnya tuh seperti itu ya. Jadi rasa penasaran dia, wow, sangat tinggi banget. Kita cek ya tadi, kita cek dulu ya. Siapakah dia seseorang yang pengen lakukan sesuatu saat ketemu kamu? Siapakah dia seseorang yang pengen lakukan sesuatu saat ketemu kamu? Siapakah dia seseorang yang pengen lakukan sesuatu saat bertemu kamu? Tuh. Ya, hancur hidup dia setelah orang ini mengecewakan kamu. Dia yang berbuat, tapi dia sendiri yang menyesali atas perbuatannya. Karena pada saat flashback ke belakang, ya, orang ini telah menyia-nyiakan seseorang yang bisa nerima padanya dia, yaitu kamu. Tapi setelah diri kamu, ya, tak sudi lagi memperhatikannya, ya, dia baru merasa, gitu ya, betapa menyesalnya dia selama ini, karena mungkin selama ini dia kurang menghargai posisimu. Karena dia nyepelekan kamu terus gitu ya. Mungkin ya selama ini kamu yang ngasih perhatian ke dia ya. Dia jadi kelakuannya seenak dia sendiri gitu. Dan saat ini kan dia kemakan karmanya. Hidup dia tuh ngerasa hancur ya. Dia jadi gak bisa tenang hidupnya ya. Dan dimana dia ingin kembali ke kamu tapi kamu gak sudi. Ya, gila gitu ya. Lo tiba-tiba aja ya pengen kembali atas segala kesalahan dan kelakuan lo yang belangsak gitu ya. Lo gak sadarkah akan hal itu gitu? Gue aja masih nyesek lo ya. Masih meninggalkan luka yang cukup dalam gitu. Sedangkan lo ujuk-ujuk datang minta kembali. Hello, sana kembali sama tembok. Karena di sini ini kelihatan perasaan kamu tuh udah terlanjur rusak. Hidup kamu tuh udah terlanjur hancur. Ya, hancur karena banyak berkorban demi dia, ya. Habis waktu kamu untuk mengurusi dia. Mungkin posisi kamu pun juga keganggu ya. Karena ya kamu tuh tipikal orang yang kayak gini loh, ya. Emang sebenarnya sifat kayak kamu tuh bagus sih, tapi untuk orang yang tepat. Kalau untuk orang yang gak tepat, jatuhnya tuh jadi kebiasaan. Karena yang aku rasakan, kamu orangnya totalitas dalam mencintai. Jadi ketika lu udah sayang sama orang, lu akan berkorban mati-matian. Tapi begitu pula juga gitu ya. Seandainya diri kamu tuh dikecewakan, maka rasa sakit yang kamu rasakan tuh belangsak banget. Rasa sakitnya tuh nyesek banget gitu. Dan di sini ada Six of Swords. Dan di sini bukan berarti lo itu hitung-hitungan sama dia ya. Bukan berarti lo perhitungan sama dia kagak gitu. Gue ikhlas segalanya. Tapi jujur sih gitu, selama ini selain lo berkorban waktu, lo juga berkorban materi demi dia. Aduh, ngeri. Karena ini orang pinter drama. Ya, ini orang tuh tahu sisi kelemahan kamu, sehingga dengan mudahnya orang ini tuh memanfaatkan kebaikan kamu hanya demi kepentingan pribadinya. Nah, ya di awal tuh mungkin kamu nggak kerasa kalau diri kamu tuh telah dimanfaatkan sama dia, tapi lama-lama lo jadi sadar gitu bahwa selama ini mungkin dia nggak tulus sama kamu, gitu ya. Mungkin dia banyak dramanya, ya. Mungkin dia orangnya nggak setia seperti itu. Oke, kita cek lagi di sini ya.
Siapakah dia? Seseorang yang pengen lakukan sesuatu saat ketemu kamu. Tuh. Kalau dilihat, ada seseorang yang ingin berbicara ke kamu karena dia menyerah. Awalnya dia sendiri yang batasi diri. Awalnya dia sendiri yang cuekin kamu. Tapi lama-lama akhirnya dia sadar gitu bahwa aku gak kuat, aku gak tahan, terjebak dalam situasi silent treatment. Nah, kelar gak tuh? Ya, udah tahu ya lo tuh nggak betah diem-dieman, udah tahu ya lo tuh nggak nyaman silent treatment. Kenapa lo yang menyulut api? Karena ini awalnya yang memulai dia sendiri gitu. Nggak ada angin, nggak ada hujan ya. Tiba-tiba dia nggak ngedengerin penjelasan kamu. Lihat kamu tuh langsung kayak musuh. Kamu dicuekin, dijutekin sama dia. Seolah-olah tuh nggak berharap gitu ya. Tidak mengharapkan kehadiran kamu ya. Tapi di saat kamu mulai mendiamkan dia juga ya, orang ini kewalahan, nggak kuat mental. Akhirnya dia nyerah gitu. Dia pengen bicara gitu karena dia ingin meluruskan simpang siur yang terjadi dalam hubungan ini meskipun kesannya agak terlambat. Nah, kenapa terlambat? Ya iyalah gitu ya. Kenapa lo nggak dari dulu? Lo tuh cuma gedein gengsi doang ya. Tapi zong. Cara berpikiran kamu tuh nggak dewasa banget gitu. Lebih dewasa adik gue yang masih PAUD. Ketika dia merasa bersalah, dia minta maaf. Lu apa gombal? Lu udah ketahuan salah, ngeyel lagi. Aduh, pusing gue. Nah, karena menurut aku ya, dia ini apa ya, bisa dibilang tuh orang yang nggak punya pendirian sih jatuhnya. Kan ini awalnya ya yang memulai dia sendiri cuekin kamu, tapi ternyata dia sendiri yang nggak tahan. Nah, jadi ya udah. Terus bottom decknya kita lihat. Nah, kenapa dia ingin bicara sama kamu? Karena dia cemburu gitu. Saat ini kan kayak kamu tuh mulai membatasi intensitasmu ya, mulai menarik diri, mulai batasi komunikasi kamu dengan dia, mulai kurangi rasa perhatian kamu ke dia. Bahkan ya, lo tuh sudah tidak perhatian lagi sama nih orang. Dan di saat hal itu terjadi, ternyata dia kebakaran jenggot, dia cemburu sama kamu, khawatir, cemas, takut gitu ya. Kalau kamu tuh kecantol sama yang lain. Ya emang iya sih. Ya, nggak menutup kemungkinan ya kalau lo tetap belangsak gitu. Ya gue nggak ambil pusing gitu ya. Bisa aja gue akan merasa nyaman sama orang yang baru gitu ya. Karena pada saat flashback ke belakang lo tuh terlalu liar ya cara berpikir kamu. Kamu gak manusiawi banget. Ya, lo tuh kayak iblis, tahu gak sih? Nah, ibarat kata seperti itu. Dan ini kita lihat dulu ya. Mana tarotku? Halo. Kita cari dulu ya, dia ternyata sembunyi. Kita cek dulu di sini. Aku juga penasaran, ingin tahu apa yang pengen dia lakukan saat ketemu kamu. Kita cek dulu apa yang pengen dia lakukan saat bertemu kamu. Ini kok buka ya? Kita tarik dulu energinya. Kita lihat ya. Apa yang ingin dia lakukan saat bertemu kamu? Apa yang ingin dia lakukan saat bertemu kamu? Apakah yang ingin dia lakukan saat bertemu kamu? Ya, di sini ada yang pengen mengakui kesalahannya. Karena selama ini kan dia NPD. Selama ini kan dia narcissistic personality disorder, merasa sok sempurna, merasa sok berkuasa, merasa mentang-mentang ya. Mungkin apa ya, mungkin dia berada, mungkin dia
punya jabatan, mungkin dia bisa di atas kamu gitu, dan dia pengen akui gitu bahwa mungkin selama ini gue salah ya, dan aku harap lo tuh bisa ngasih gue kesempatan gitu ya. Karena di sini jika dilihat dari energinya, akhirnya tuh dia sadar gitu ya bahwa ternyata NPD nggak baik, bahwa ternyata kesombongan dan lain segalanya ya itu tidak bisa menjamin kebahagiaan seseorang. Nah ini juga kalau dilihat dari energinya, aku tuh ngerasa kayaknya orang ini ada yang memotivasi untuk lebih baik, memotivasi untuk ngantuk ya, memotivasi untuk berubah seperti itu ya. Karena ya orang NPD ya itu biasanya orang-orang yang kayaknya tuh susah berubah, susah bergerak kalau nggak ada sesuatu hal tuh yang nge-trigger dia untuk berubah gitu. Dan nah, sedangkan kamu saat ini kehadiran orang baru. Nah, memang awalnya kamu tuh udah sakit hati sama dia, ya. Tapi ada sesuatu hal yang membuat pikiran kamu tuh jadi teralihkan, nggak terlalu memikirkan dia karena kamu kehadiran orang baru. Nah, jadi kayak lo saat ini kayak ya udah terserah lo gitu, mau lo berubah kayak mau lo kagak, ya. Gue nggak level, bukan gue nggak level sih, tapi lebih tepatnya tuh kayak gini. Ya gue terserah lo gitu, karena saat ini ya mungkin selama ini lo tuh ngira gue yang kejar-kejar lo gitu. Padahal ya kalau gue mau buka mata, buka hati, banyak kok orang yang pengen deket sama kamu. Buktinya sekarang ya gue ada yang deketin gitu ya, lebih dari satu orang, beberapa orang ya. Jadi ya terserah lo aja gitu ya, mau lo berubah kayak mau lo kagak. Gue nggak ngurusin hidup lo, blangsak kayak gitu ya. Kita cek lagi di sini. Apa yang pengen dia lakukan saat ketemu kamu? Apa yang pengen dia lakukan saat ketemu kamu? Ya, dia pengen berkata jujur, ya. Jadi kayak kamu tuh akan tahu segalanya tentang dia. Mungkin selama ini ada di antara dia tuh yang pengen ngetes kamu, ya. Jadi apa yang selama ini lo lihat dia sederhana, ya ternyata di belakang dia ya dia orangnya berada gitu ya. Mungkin dia CEO kayak mungkin dia founder ya, atau mungkin ya dia seorang entrepreneur gitu. Dan dia pengen ngetes kamu, dia pengen lihat lo bisa nggak terima dia gitu kalau posisi dia tuh sesederhana gini gitu ya. Lo bisa nggak terima gue? Dalam artian tuh seperti itu. Dan dia akan berkata jujur gitu ya mengenai mungkin dia siapa gitu. Karena beberapa di antara dia ini ada yang menutupi title dia. Dia ini orang terhormat, dia orang terpandang, tapi saat ketemu kamu ya dia pasang tampang yang sederhana, jauh dari kata mewah gitu. Dan akhirnya dia bisa menilai kamu gitu bahwa kamu tuh bukan materialistis ya. Lo tuh asik gitu, lo bener-bener berkualitas. Nah akhirnya kayak gitu. Dan kita lihat, nah kenapa dia kayak gitu, karena sebelum dia mengenal kamu ya, di kehidupan cinta dia sebelum-sebelumnya, dia sering ketemu sama orang yang hanya melihat dari sisi positifnya, hanya dari sisi kelebihannya gitu ya. Jadi dia nggak mau lagi ketemu sama orang yang toksik. Jadi dia benar-benar pengen ketemu orang tuh yang benar-benar bisa nerima dia padanya dalam segala situasi gitu ya. Nggak seneng doang lo hadir di saat gue menderita, lo tinggalkan gue gitu, kagak ah. Karena di sini masih ada kecemasan, dia cemas gitu ya.
takut kalau ketemu sama orang yang kayak gitu-gitu lagi gitu. Padahal gue itu tulus, gue ikhlas ya. Tapi kenapa ada ya orang yang tega manfaatin gue? Nah gitu. Jadi ya dia pengen lakukan, ya dia pengen berkata jujur saat ketemu kamu tentang siapa dia sebenarnya. Kita cek lagi di sini. Apa yang ingin dia lakukan saat ketemu kamu secara langsung? Ya dia penasaran, ingin tahu keluarga kamu gitu. Karena selama ini dia merasa sudah cukup mengenal kamu, tapi dia juga ingin lebih dalam mengenal keluarga kamu. Karena dia tidak hanya ingin mencintai kamu saja, tapi dia juga ingin mencintai keluarga kamu tuh layaknya keluarga dia. Dan dia juga ingin menegaskan ya, ingin memvalidasi gitu bahwa saat ini tuh ya dia nggak main-main gitu. Dia pengen ngejalin hubungan sama lo bener-bener untuk serius, bener-bener untuk hubungan long life, untuk hubungan jangka panjang. Jadi bukan just having fun gitu ya. Jadi dia pengen nemuin ortumu, keluargamu. Aduh cie. Jadi siap-siap tuh ya. Kita cek lagi, apa yang pengen dia lakukan saat ketemu kamu? Apa yang pengen dia lakukan saat ketemu kamu? Kalau dilihat, ya apa ya? Bisa dibilang dia pengen ngasih kamu sesuatu karena dia merasa lo berhak menerima ini sebagai bentuk rasa pengorbanan dan terima kasih dia kepada kamu. Nah, King of Pentacle ini kayaknya bernilai ya, nggak bernilai secara materi tapi juga bernilai secara makna. Jadi kayak hal yang ingin dia berikan yaitu berarti berharga secara materi dan berharga secara kesan. Nah, ya mungkin bisa aja lo dilamar dia, mungkin bisa aja lo diberikan cincin, diberikan kalung. Nah, sebagai bentuk tanda terima kasih dan pengorbanan dia selama ini kepada kamu. Gitu ya. Terus, nah, dia juga sepertinya ingin sharing. Dia ingin cerita. Ya, dia ingin sharing gitu. Ya, yang jelas tuh ya dia pengen sharing tentang hubungan ini gitu. Lu sebenarnya serius nggak sih sama gue? Nah, dia mungkin ingin mempertegas itu karena ya gue udah niat lo sama lo gitu, gue punya tujuan sama lo. Jadi kayak ya gue nggak mau kalau cinta gue bertepuk sebelah tangan. Nah, kayak gitu. The High Priestess saat ini masih dia simpen barangnya. Berarti kamu belum tahu gitu apa yang pengen dia kasih ke kamu. Karena di sini masih dia sembunyikan, biarkan gitu ya. Lo akan tahu ya seiring berjalannya waktu. Nah, jadi emang kayak gitu, sengaja kayak ngasih kejutan ya. Oke guys, thank you ya. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan energi positif. Dan bagi teman-teman yang mungkin mau bergabung ya di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching, kalian boleh langsung saja klik link tautan WA nomornya di deskripsi video ini. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye.